Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Lia Uzlewati SMSI, kami dari kelompok 5 dengan saya Muhammad Sindi Febiandika, Nopal Alfajri, Nadia Sapitri, dan Novita Nurmala Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai PSAK 3, yaitu terkait dengan laporan keuangan interim. Adapun tujuan dari PSAK 3 yakni tujuan dari pernyataan ini adalah menentukan isi minimum laporan keuangan interim serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap ataupun ringkas untuk periode interim. Adapun untuk ruang lingkup PSAK 3, yang pertama PSAK ini tidak mengatur entitas yang disyaratkan, kemudian regulator atau pemerintah mensyaratkan entitas tertentu untuk menerbitkan laporan keuangan interim sesuai dengan SAK. Dan yang ketiga, laporan keuangan interim dievaluasi kepatuhannya terhadap SAK, dan jika laporan keuangan interim tidak sesuai dengan SAK, tidak menghalangi laporan keuangan tahunan untuk mematuhi SAK. Jika laporan keuangan interim sesuai dengan SAK, maka harus sesuai dengan PSAK ini. Kemudian ada definisi. Di sini ada definisi laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang berisi baik laporan keuangan lengkap ataupun laporan keuangan ringkas untuk suatu periode interim. Adapun untuk periode interim, definisinya adalah suatu periode laporan keuangan yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh. Adapun untuk cakupannya, laporan ini adalah laporan yang mencakup periode kurang dari 1 tahun, berisi informasi tentang kemajuan kegiatan operasi entitas pada periode tertentu. Berikutnya yaitu komponen yang terdapat dalam laporan keuangan interim. Yang pertama yaitu terdapat laporan posisi keuangan ringkas, yang kedua yaitu laporan laba rugi dan komprehensif lain ringkas, yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas ringkas, yang keempat laporan arus kas ringkas, dan yang kelima yaitu catatan penjelasan tertentu. Nah, seperti namanya, laporan-laporan ringkas ini menyediakan informasi yang lebih sedikit dan lebih sederhana dibandingkan dengan laporan yang terdapat pada laporan tahunan. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran. Kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan interim ini sama dengan laporan keuangan tahunan. Jadi yang kita menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interim, bagaimana diterapkan dalam laporan keuangan tahunan. Kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan setelah tanggal laporan keuangan tahunan terkini yang akan tercermin dalam laporan keuangan tahun berikutnya. Untuk frekuensi pelaporan entitas ini tahunan, semesteran, atau triwulan tidak mempengaruhi pengukuran hasil tahunannya. Dan pengukuran untuk laporan interim ini dibuat atas dasar awal tahun buku sampai tanggal pelaporan. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran mengenai yang pertama pendapatan. Pendapatan yang diterima secara musiman, dipusat atau tidak teratur dalam suatu tahun buku tidak diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim. Jika antisipasi atau penangguhan tidak akan sesuai pada akhir tahun buku. Contohnya itu misalkan untuk pendapatan dividen, pendapatan royalti, dan juga pemerintah. Atau juga misalkan pendapatan musiman yang dibandingkan dengan periode interim lain yang lebih banyak, misalkan pendapatan musiman pengecer, pendapatan tersebut akan diakui pada saat terjadinya. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran biaya. Biaya yang terjadi secara tidak beraturan selama tahun buku akan diantisipasi atau ditangguhkan untuk tujuan pelaporan interim. Jika dan hanya jika hal tersebut juga tepat untuk mengantisipasi atau menangguhkan jenis biaya tersebut pada akhir tahun buku. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada penyajian kembali periode interim yang telah dilaporkan sebelumnya. Nah, perubahan kebijakan akuntansi selain yang diatur dalam ketentuan transisi suatu PSAK baru itu dicerminkan dengan menyajikan kembali laporan keuangan interim periode sebelumnya dalam tahun buku berjalan, serta periode interim komparatif dalam setiap tahun buku sebelumnya yang nantinya akan disajikan kembali dalam laporan keuangan tahunan sesuai dengan PSAK 25. Nah, jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif pada awal tahun buku untuk seluruh periode sebelumnya, maka akan dilakukan penyesuaian laporan keuangan periode interim sebelumnya dalam tahun buku berjalan, dan juga periode interim komparatifnya dalam tahun buku sebelumnya
untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal. Nah, berikut merupakan contoh ilustrasi penyajian laporan keuangan interim, yang dimana yang pertama, untuk laporan posisi keuangan itu penyajiannya pada periode interim itu per tanggal neraca, misalnya 31 Maret 2020. Nah, pembandingnya itu per tahun neraca terakhir, yaitu 31 Desember 2019. Nah, untuk laporan laba rugi itu pada periode interim itu disajikan dengan tahun kumulatif pada periode berjalan, misalnya 31 Maret 2020. Pembandingnya itu tahun kumulatif periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu 31 Maret 2019. Begitu pula untuk laporan perubahan ekuitas, juga sama, yaitu tahun kumulatif untuk periode berjalan, misalnya 31 Maret 2020. Lalu pembandingnya yaitu periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu 31 Maret 2019. Begitu pula dengan laporan arus kas, yaitu menyajikan tahun kumulatif di periode berjalan, misalnya 31 Maret 2020, yang lalu pembandingnya nanti periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu 31 Maret 2019. Sekian pemaparan materi PSAK 3 dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.